Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول رسول الله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang pada hari ini kita rasakan semuanya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kami di sini pada malam hari ini alhamdulillah juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan kehadiran kita semuanya di sini juga karena izin, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu besar yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita dalam keadaan bagaimanapun diri kita ini. Terkadang ketika kita sedang dalam keadaan soleh, ketika kita dalam keadaan bertakwa, Allah berikan kepada kita nikmat. Namun ketika kita terkadang bermaksiat kepada Allah dalam keadaan tidak bertakwa, pada waktu itu juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita. Bahkan ketika kita bermaksiat dengan menggunakan segala sesuatu yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat, kita masih menghirup udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bermaksiat kepada Allah menggunakan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tidak ada yang lebih pantas dan lebih patut untuk kita ucapkan setiap harinya melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada uswahana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, umatnya yang dirindukan oleh beliau. Suatu ketika Rasulullah itu pernah menangis. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Kemudian Rasul mengatakan, "Aku merindukan saudara-saudaraku." Kemudian sahabat bertanya, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Kemudian Rasul menjawab, "Kalian adalah sahabat. Sedangkan saudaraku adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi dia selalu berusaha menyesuaikan kehidupannya denganku." Gak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi selalu berusaha mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Itu yang disebut sebagai saudaranya Rasulullah dan dirindukan oleh Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Inni faradtukum 'alal haudi." Sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Jadi Rasulullah menunggu umatnya di telaganya. Telaga yang jika seorang meminum seteguk air darinya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Siapa yang mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan untuk bisa meminum air dari telaga itu yang dinanti-nanti oleh Rasulullah, yaitu umatnya di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi selalu merindukan beliau dan selalu berusaha menyesuaikan kehidupannya 24 jam sejak bangun sampai tidur sampai bangun lagi, berusaha dia sesuaikan dengan kehidupan Rasulullah. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Rasulullah yang ditunggu di telaganya yang mulia insyaallah. Baik, kemudian di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan bahas suatu hal yang sangat mendasar namun sangat amat penting, yaitu tentang sebuah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya.
Jadi nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu, ada nikmat yang Allah berikan kepada manusia seluruhnya, semuanya mendapatkan nikmat itu. Namun ada juga nikmat-nikmat tertentu yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi orang-orang pilihan. Misalkan wujud daripada nikmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya itu seperti rezeki berupa makan, minum, nafas, untuk udara, untuk bernafas dan lain sebagainya. Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu binatang melata pun yang hidup di atas muka bumi kecuali sudah dijamin rezekinya. Makhluk melata yang hidup di atas muka bumi ini sudah dijamin rezekinya. Cacing yang nggak punya mata tetap bisa mendapatkan makan. Cicak yang nemplek di dinding, dia mendapatkan makan dari sesuatu yang terbang. Padahal cicak tidak bisa terbang, tapi Allah datangkan makanannya kepada cicak. Seandainya bukan karena karunia Allah, mungkin misalkan nyamuknya janjian, jangan deket-deket tembok, di tembok ada cicak, mungkin cicak bakal kelaparan. Tapi nyatanya cicak masih tetap bisa hidup dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya, semua makhluk yang ada di atas muka bumi itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Apalagi kita manusia, apalagi seorang muslim, apalagi seorang yang beriman. Maka kita harus menyandarkan betul persoalan rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Namun ada juga nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Yaitu nikmat apa? Nikmat hidayah. Karena ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, namun ada juga orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesesatan. Maka ketika hari ini Allah taala berikan kepada kita nikmat hidayah berupa Islam. Islam itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada gunanya kalau kita hidup tanpa Islam. Tidak ada gunanya kita hidup tanpa iman. Maka itu merupakan sebuah nikmat yang paling besar. Atau kalau kita mau mencari sesuatu yang lain selain daripada Islam, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai pegangan hidupnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia di akhirat akan menjadi orang yang sangat rugi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhush syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun." Ini ayat yang betul-betul luar biasa sekali untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah." Sebagian manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Fariqan hada, sebagian diberikan hidayah, wa fariqan, dan sebagian yang lain haqqa 'alaihimud dhalalah, ditetapkan di dalam kesesatan. Maka keberadaan kita entah di dalam iman atau di dalam kemaksiatan, di dalam kesesatan, itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari ini Allah berikan kepada kita nikmat iman, itu sebuah nikmat yang harus betul-betul kita syukuri. Kenapa? Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian miliar penduduk dunia, tapi kita dipilih untuk menjadi orang yang beriman. Kalau kita mau membuka kembali lembaran-lembaran sejarah, seorang nabi yang mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau berharap bapaknya mendapatkan petunjuk, azan. Beliau berharap bapaknya mendapatkan hidayah, tapi tidak Allah beri. Tapi tidak diberikan oleh Allah. Bapaknya mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyekutukan Allah. Padahal yang meminta adalah Khalilullah, kekasihnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Kita dapati Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, seorang rasul pertama, Nabi dan Rasul pertama yang Allah utus untuk umat manusia, berdakwah selama 950 tahun, mendakwahkan Islam, mendakwahkan
kepada manusia untuk beriman kepada Allah saja dan meninggalkan berhala-berhala. Kemudian beliau berharap supaya anaknya dan istrinya mendapatkan hidayah, tapi tidak Allah berikan hidayah itu kepada anaknya. Sehingga salah satu daripada anaknya, Nabi Nuh, tenggelam bersama orang-orang kafir. Begitu juga dengan istrinya. Nabi Muhammad SAW yang doanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berharap supaya pamannya Abu Thalib yang sangat mencintainya mendapatkan hidayah, tapi tidak diberikan. Abu Thalib tetap meninggal dalam keadaan musyrik. Dan pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah berupa iman. Maka ini sebuah kenikmatan yang begitu besar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang berkehendak untuk memberikan petunjuk hidayah kepada man yasha, siapapun yang Allah kehendaki. Maka hari ini dari sekitar 6 miliar penduduk dunia, Allah tidak memberikan nikmat hidayah itu kepada semuanya. Allah pilih fariqon hada, sebagian dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, wa fariqon haqqa alaihimud dhalalah, sebagian yang lain ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesesatan. Maka hidayah ini merupakan sebuah hal yang paling penting, sangat penting dalam kehidupan kita. Maka doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang pertama kali bukan doa minta panjang umur, bukan doa minta rezeki yang banyak, bukan doa minta anak yang banyak, bukan doa pengen pajero, pengen rumah tingkat 3. Tapi doa yang pertama kali diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita adalah doa minta hidayah. Kita baca setiap harinya. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, di dalam salat-salat kita. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu apa? Dikatakan oleh para sahabat, alladzi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan yang oleh Rasulullah diwariskan untuk kita, ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita amalkan. Itu adalah siratal mustaqim. Maka kalau kita mau melihat siratal mustaqim, jalan yang lurus itu yang seperti apa? Jalan yang kita hanya mengikuti daripada apa yang sudah dilalui oleh Rasulullah SAW. Jalan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang petunjuknya itu hanya 2, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu adalah siratal mustaqim. Kalau ada petunjuk yang lain di luar daripada Quran dan Sunnah, maka itu tidak disebut sebagai siratal mustaqim. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap harinya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kita berdoa dengan doa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap harinya. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, maka kita harus jujur dengan doa kita. Jangan sampai kita setiap harinya berdoa, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, tapi kita memilih jalan lain selain daripada jalan Islam. Kita memilih jalan lain selain daripada jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kita memilih jalan lain selain daripada apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah. Kemudian ulama merumuskan, diantaranya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menyampaikan ada 5 kondisi atau 5 keadaan mengapa manusia itu membutuhkan hidayahnya Allah. Mengapa kok manusia itu membutuhkan hidayahnya Allah? Di antaranya adalah yang pertama, kenapa kita butuh hidayah? Yang pertama, karena ada di antara manusia itu yang mereka masih dalam keadaan kafir. Maka orang kafir, orang musyrik, mereka membutuhkan hidayah. Supaya apa? Supaya dengan hidayah itu kemudian Allah tunjuki dia kepada Islam, kemudian dia akan mendapatkan kemuliaan di dalam Islam. Itu sudah jelas. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita butuh hidayah? Karena di antara kita dan kita ini bisa jadi dalam keadaan jahil. Jahil itu bodoh, tidak memahami di dalam persoalan din atau persoalan agama kita. Kita nggak tahu tentang bagaimana syariat yang seharusnya ditekankan kepada kita, yang harusnya kita laksanakan. Kita jahil di dalam persoalan-persoalan agama kita, maka kita butuh hidayah.
Kita minta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala supaya Allah angkat kejahilan itu dari diri kita, kemudian kita bisa beramal, supaya kita bisa berilmu kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Maka kita butuh hidayah. Dan diantaranya untuk menjemput daripada hidayah itu, untuk mengangkat daripada kejahilan itu adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena di situ hidayah Allah Subhanahu wa taala dibuka lebar. Terkadang ketika kita hadir di dalam sebuah majelis ilmu, kemudian kita mendengarkan sesuatu yang mengetuk hati kita, kemudian menjadikan kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan petunjuk, kembali kepada jalan hidayah. Meskipun terkadang yang disampaikan oleh ustadz yang isi sama saja, ustadz ini menyampaikan itu, ustadz itu menyampaikan itu, karena intinya ya itu saja. Intinya yang disampaikan kepada kita semuanya adalah bagaimana supaya kita menjadi hamba yang beriman dan bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa. Sudah, itu saja, tidak lebih daripada itu. Maka yang pertama, yang kedua tadi adalah kenapa kita butuh hidayah? Karena kita butuh untuk mengangkat kejahilan atau kebodohan yang ada pada diri kita terhadap Islam. Sehingga Allah angkat kejahilan itu, Allah berikan kepada kita ilmu, sehingga itu akan menjadi petunjuk untuk kita di dalam menjalankan kehidupan. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa manusia butuh hidayah? Karena ada di antara manusia itu yang mereka sudah bisa mengamalkan sebagian daripada memahami sebagian daripada syariat Islam, tapi belum memahami sebagian yang lain. Mungkin dia sudah memahami tentang bagaimana cara ibadah yang benar, tapi dia belum paham tentang bagaimana caranya muamalah yang baik. Mungkin dia sudah paham tentang bagaimana ibadah yang baik, tapi belum paham caranya bagaimana mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Mungkin dia sudah paham sebagian ayat dari Al-Quran, tapi belum memahami sebagian yang lain. Mungkin memahami sebagian hadis, tapi belum memahami sebagian yang lain. Maka dia butuh hidayah. Sehingga dengan hidayah itu, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan pemahaman dia terhadap Islam. Allah akan berikan kepadanya pemahaman di dalam agama Islam barangkali sesuatu yang belum dia ketahui. Dari mana kita menjemputnya? Lagi-lagi dari majelis ilmu. Itu keadaan yang ketiga tadi. Kenapa manusia butuh hidayah? Karena ada di antara manusia itu yang mereka sudah memahami sebagian daripada syariat, tapi belum memahami sebagian yang lain. Mungkin kita sudah memahami bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik, tapi kita belum paham bagaimana caranya menutup aurat dengan sempurna di dalam Islam. Bagaimana mungkin kita sudah paham caranya membaca Al-Quran dengan baik, tapi kita terkadang masih belum paham bagaimana caranya melaksanakan sholat-sholat sunnah dengan sempurna. Nah, maka kita butuh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sempurnakan kehidupan ilmu di dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya, kenapa manusia butuh hidayah? Karena kita terkadang dalam keadaan sudah memahami sesuatu di dalam syariat, tapi tidak memahami sesuatu yang lain. Kita sudah memahami sesuatu di dalam syariat, tapi kita belum mampu untuk mengamalkannya. Itu yang keempat. Kita sudah tahu sesuatu ini haram, tapi wah lah piye meneh enak gitu. Kita sudah tahu sesuatu itu syubhat, tapi kita belum mampu untuk meninggalkannya. Atau kita mengetahui sesuatu itu diwajibkan untuk kita, namun kita belum mampu untuk melaksanakannya. Kita sudah mengetahui tentang bagaimana hukumnya sholat berjamaah di masjid, keutamaannya, bagaimana perintah Allah tentang untuk para wanita supaya menyempurnakan dirinya di dalam menutup aurat dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah ilmu di dalam syariat Islam yang terkadang kita sudah memahami tentang ilmu tersebut, namun kita belum mampu untuk mengamalkan. Maka kita butuh hidayah. Kita butuh hidayah supaya ilmu yang kita pahami yang Allah berikan kepada kita itu menjadi sesuatu yang tumbuh dalam bentuk amalan. Maka di dalam sebuah pepatah Arab disebutkan ilmu tanpa amal ala ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu kalau tanpa amal itu seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi tidak diambil manfaatnya. Pohon buah tapi tidak berbuah. Maka kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Allah sempurnakan kehidupan ilmu kita dengan amal. Supaya Allah mudahkan kita untuk melakukan
atau mengamalkan daripada setiap ilmu yang kita pahami. Karena itu banyak sekali terjadi pada diri kita. Kita sudah tahu ini haram, ini harus ditinggalkan, ini wajib harus dilaksanakan, tapi kita belum memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, atau terkadang belum memiliki kemauan untuk melaksanakannya. Maka kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ngaji, ilmunya akan langsung teramalkan. Ketika seorang suami dia taklim, menghadiri majelis taklim ngaji, maka teramalkan ilmu itu di dalam kehidupannya. Maka seorang suami harusnya ketika dia menuntut ilmu, dia harus menjadikan istrinya, keluarganya adalah orang yang pertama kali merasakan indahnya kehidupan ilmu yang dipelajari oleh suaminya. Ketika seorang wanita menuntut ilmu, maka harusnya suaminya adalah orang yang pertama kali mendapati indahnya ilmu yang dipelajari oleh istrinya. Bukan terus kemudian ketika seorang istri sudah belajar, ikut majelis taklim, ikut tahsin, sudah belajar tentang hukum-hukum tajwid, kemudian pulang dia dapati bacaan suaminya tidak lebih bagus daripada dirinya. Hei mas, itu ikhfa. Bacanya sama dengung. Ngono ora ngerti. Nah, misalkan begitu. Dia memahami ilmu tapi dia tidak mengamalkan daripada pentingnya bagi seorang wanita untuk mentaati suaminya, menghormati suaminya dan lain sebagainya. Atau ada seorang laki-laki yang mempelajari ilmu, dia belajar tentang ilmu, tapi ketika di rumah menjadi orang yang kasar terhadap keluarganya, kasar terhadap istrinya, kasar terhadap anaknya dan lain sebagainya. Tidak mampu untuk melaksanakan ilmu yang dia pelajari, maka dia butuh hidayah. Kita semua butuh hidayah. Karena banyak, syariat Islam itu banyak sekali. Ilmu Allah itu begitu luas, begitu banyaknya. Dan banyak dari semua itu yang belum mampu untuk kita laksanakan. Maka kita butuh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sempurnakan ilmu yang ada pada diri kita itu dengan realisasi amal. Kemudian di antara berikutnya lagi, kenapa kita butuh hidayah? Karena terkadang ada manusia itu yang dalam keadaan meyakini sesuatu yang batil itu sebagai sebuah kebenaran. Sesuatu itu salah tapi diyakini sebagai sebuah kebenaran. Terkadang kita demikian. Sehingga kita butuh hidayah supaya Allah tunjukkan kepada kita yang batil itu batil, yang hak itu hak. Maka kita diajarkan untuk berdoa oleh Rasulullah SAW, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak, yang benar itu benar, kemudian mudahkan kami untuk mengikutinya. Dan tunjukilah kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Kita sampai diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Karena terkadang kita meyakini sesuatu yang batil sebagai sebuah kebenaran. Dulu tahun lama 2014 atau 2015 ketika di sebuah kampung di Jogja, waktu itu kami kursus dengan teman-teman di pondok, terus kemudian di situ selama 6 bulan bergabung dengan masyarakat, ya, bermasyarakat dan lain sebagainya. Kemudian setiap hari kita sholat di masjid, dan setiap siang, setiap duhur itu selalu melewati seorang bapak-bapak sudah lumayan tua, mbah-mbah yang kita akrab juga dengan beliau. Setiap hari melewati beliau yang sedang di sawah. Kadang sambil gojek-gojekan, "Mbah, ayo sholat di masjid." Kemudian dia menjawab, "Sedang sholat tosik, aku nek rampung mampir rene neh." Gitu. Akhirnya kita sholat, kemudian selesai sholat kita kembali menemui mbah itu. "Lho Mbah, jenengan dereng sholat to Mbah?" Kene lek tak kandhani. Ngajimu iki kurang okeh gitu. Nah, pripun Mbah? Tak wacane dalile. Baca dalil juga. Innas sholata li dzikri. Salat kuwi supaya iling. Daripada kowe salat tapi pikiranmu nang ndi ora iling. Aku iki wis iling marang Gusti tanpa perlu salat. Tujuan daripada salat, tujuan salat wis tak lakoni. Daripada jentat-jentit tapi ora iling marang Gusti. Ini kan meyakini sesuatu yang batil sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau kita sudah ingat sama Allah, ya nggak usah sholat. Kan inna sholat tali dzikri. Contohnya seperti itu. Akhirnya kan kacau pemahamannya.
Tapi ya masa mau mendebat Bapak? Contohnya begitu. Ada orang yang meyakini sesuatu yang batil sebagai sebuah kebenaran, padahal itu salah. Dan terkadang kita itu juga seperti itu. Terkadang kita meyakini sesuatu, ngotot ini pokoknya benar, padahal itu adalah sesuatu yang salah. Dan banyak. Maka kita sebagai seorang muslim, kita harus legowo ketika kita mendapati sebuah syariat disampaikan kepada kita, mendapati ayat Al-Quran disampaikan kepada kita, kemudian hadis disampaikan kepada kita, maka tidak ada kalimat yang kita keluarkan kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ini dari Al-Quran berarti langsung harus ditaati tanpa dipilih-pilih, tanpa dipilah-pilah. Taat tanpa tapi dan patuh tanpa syarat. Kalau ada sesuatu datangnya dari hadis Rasulullah dulu melakukan begini, Rasulullah memerintahkan begini, langsung kita laksanakan tanpa tapi, tanpa syarat. Karena itu adalah wujud daripada kecintaan kita kepada Allah. Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran, "Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah, taati Rasulullah. Kemudian di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiiullah wa atiiur rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Itu merupakan sebuah perintah mutlak untuk kita semuanya. Kalau sesuatu datangnya adalah dari Allah dan dari Rasul, maka wajib bagi kita untuk ittiba, untuk mengikutinya, untuk mendengar, untuk taat. Nggak perlu kita pilih, nggak perlu kita pilih lagi. Kita boleh menyelisihi semua manusia di atas muka bumi ini. Ucapan siapapun itu boleh kita terima, boleh kita tolak, kecuali ucapannya Rasulullah. Kalau yang ngomong cuma saudara kita, teman kita, boleh kita terima, boleh enggak. Yang ngomong cuma sekedar ustadz, boleh kita terima, boleh enggak. Tapi kalau yang menyampaikan adalah Rasulullah atau hadis Rasulullah, sesuatu dari ucapannya Rasul disampaikan kepada kita, maka tidak boleh bagi kita untuk menolak dengan alasan apapun. Karena penolakan terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjatuhkan kita kepada kebinasaan, bisa menjatuhkan kita kepada kekafiran. Maka kita harus senantiasa berusaha legowo di dalam hati kita. Hati kita harus senantiasa haus dengan ilmu. Ketika mendapati sebuah ilmu disampaikan, maka kita akan merasakan kenikmatan untuk ingin semakin mengetahui lagi tentang ilmu di dalam syariat. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Innal mu'min la yashba' min khairin yasma'uhu hatta yakuna mumtahahu al-jannah." Seorang mukmin itu tidak akan pernah kenyang dari mendengar kebaikan yang dia dengarkan, itu dari hadis Rasulullah ataupun dari ayat Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna mumtahahu al-jannah, sampai terakhir dia menginjakkan kakinya di surga. Jadi selama kita belum menginjakkan kaki di surga, kita tidak boleh kenyang daripada mendengarkan kebaikan, daripada mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Nah, maka kita harus senantiasa berusaha untuk senantiasa belajar, menuntut ilmu, membaca daripada Al-Quran, kitab-kitab tafsir dan lain sebagainya, kitab-kitab sirah, menghadiri majelis-majelis ilmu, supaya apa? Supaya Allah sempurnakan kehidupan ilmu pada diri kita, supaya Allah tanamkan di dalam diri kita hidayah. Supaya ketika kita belum mengetahui sebagian syariat, Allah fahamkan, Allah berikan ilmu kepada kita. Supaya kalau kita belum mampu untuk mengamalkan ilmu, Allah berikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Supaya kalau masih ada sesuatu yang batil, yang salah yang kita yakini, itu bisa kita sadari bahwasanya itu adalah kebatilan, kemudian kita tinggalkan dan kita kembali kepada kebenaran. Dan itu kita butuhkan sekali. Maka kehidupan kita harus betul-betul banyak dihiasi dengan majelis-majelis ilmu. Karena itu adalah sebuah majelis yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kebaikan. Orang yang hadir di dalam majelis ilmu, maka namanya akan disebut-sebut oleh penduduk langit, didoakan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan turunkan di dalamnya keberkahan. Ya meskipun terkadang kita duduk ini sing diomongnya rambut dengan, setidaknya kita hadir di dalam satu majelis ilmu, maka kita ikut mendapatkan keberkahan daripada majelis ilmu tersebut. Baik. Yang pertama tadi, kenapa manusia butuh hidayah? Karena ada manusia itu yang jahil, entah dia dalam keadaan kafir atau bagaimanapun. Ada manusia yang jahil, maka dia butuh hidayah supaya Allah berikan kepada dia ilmu untuk memahami daripada syariat Allah.
Yang kedua, kenapa manusia butuh hidayah? Ada yang mengetahui sebagian ilmu, belum mengetahui sebagian yang lain. Yang ketiga, kenapa butuh hidayah? Karena ada di antara manusia yang sudah mengetahui ilmu tapi belum mampu mengamalkan. Kemudian kenapa lagi butuh hidayah? Karena ada di antara manusia itu meyakini sesuatu yang batil sebagai kebenaran. Kemudian yang terakhir, yang kelima, keadaan seperti apa yang mengharuskan kita itu butuh hidayah? Yang kelima adalah orang yang soleh. Orang yang sudah soleh, orang yang sudah mukmin, orang yang sudah bertakwa kepada Allah, itu tetap membutuhkan hidayah Allah. Kenapa mereka butuh hidayah Allah? Nabi Rasul itu juga tetap butuh hidayah Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin. Orang yang soleh itu tidak ada yang menjamin apa yang ada pada dirinya saat ini itu akan tetap dia bawa sampai mati. Berapa banyak orang yang hidupnya bergelimak dengan keimanan kemudian mati di dalam keadaan kekafiran mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hidupnya banyak melakukan kebaikan, di akhir kehidupannya melakukan keburukan sehingga matinya su'ul khotimah. Maka kita butuh hidayah Allah supaya ketika hari ini kita sudah beriman, iman kita senantiasa dijaga oleh Allah, iman kita senantiasa dikuatkan oleh Allah. Ketika hari ini kita sudah berusaha bertakwa, maka Allah semakin menguatkan ketakwaan kita kepada Allah sehingga itu akan kita bawa sampai mati. Kalau kita buka di dalam lembaran-lembaran sejarah, berapa banyak orang-orang yang mereka hidupnya bergelimang dengan keimanan tapi matinya su'ul khotimah. Maka dia butuh hidayah. Dia butuh hidayah supaya kesolehan dan kebaikan yang ada pada dirinya itu terbawa sampai dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Di antaranya seorang ulama yang hidup pada masa Nabi Musa bernama Bal'am ibnu Bawra. Seorang ulama yang sangat amat soleh. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah dalam waktu-waktu yang sempit. Sampai Malik bin Dinar ketika menafsirkan salah satu ayat di dalam surah Al-A'raf yang menjelaskan tentang Bal'am bin Bawra itu, dia mengatakan kana mujabu da'wa fi syada'ik. Bal'am bin Bawra adalah orang yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah dalam waktu-waktu sempit. Dalam waktu sempit dia berdoa langsung dikabulkan. Tapi di akhir kehidupannya dia didatangi oleh penguasa, dia didatangi oleh raja, kemudian dipaksa untuk mendoakan kekalahan untuk Nabi Musa dan kaumnya. Dia awalnya nggak mungkin saya mau mendoakan kekalahan untuk Nabi Musa, wong dia dapat pertolongan Allah. Tapi kemudian dia dirayu lagi, diberikan harta yang banyak, ditawari dengan wanita-wanita, diberikan perbendaharaan yang begitu banyak, apapun yang dia inginkan akan diberikan asalkan dia berdoa untuk kekalahannya Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian dia naik ke atas bukit, dia berdoa untuk kekalahannya Nabi Musa. Kemudian Allah hukum dia lidahnya menjulur sampai ke dadanya, kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bal'am ibnu Bawra. Ada pula seorang sahabat bernama Rajal bin Unfuwah, sahabat yang dikirim oleh Rasulullah, dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memberi peringatan kepada Musailamah Al-Kadzab. Musailamah itu seorang yang sesat mengaku sebagai nabi. Mungkin kalau sekarang itu ya cepat viral ya, bisa bahasa semut gitu, bisa bahasa macam-macam gitu mungkin. Maka pada waktu itu bahasa makoli. Maka pada waktu itu Rajal Unfuwah itu dia orang pilihan, salah satu sahabat terbaik, diutus untuk memberi peringatan kepada Musailamah Al-Kadzab. Dia datang ke Musailamah, malah dia ikut jadi pendukungnya Musailamah. Matinya su'ul khatimah. Ada seorang muadzin yang dikisahkan oleh Imam Qurtubi. Pada zaman dulu orang ketika adzan naik ke tempat yang tinggi, kemudian ketika dia mau naik ke tempat yang tinggi mau adzan, dia dapati ada seorang wanita cantik jelita mempesona di emperan rumahnya. Penasaran dia, siapa ini perempuan cantik sekali, gentle dia, nggak nunggu besok, nggak nunggu pekan depan, nggak nunggu nyari nomor WA, langsung didatengin ke depan wanita yang cantik jelita itu, langsung bilang, maukah kamu jadi istriku? Wah, nggak bisa aku nerima kamu. Kenapa nggak bisa? Kamu muslim, aku nasoro. Bagaimana supaya aku bisa kamu terima? Kamu masuk ke Nasoro dulu. Dia berpindah agama, dia tinggalkan Islamnya, dia masuk Nasoro. Di malam hari setelah dia menikahi wanita itu tadi, dia naik ke atap, dia jatuh mati. Su'ul khatimah. Padahal belum sempat bulan madu dengan seorang wanita yang menjadikan dia murtad. Dan banyak lagi lembaran-lembaran sejarah, bahkan sampai hari ini.
Maka kalau sekarang kita sudah ngaji, sekarang kita sudah paham tentang apa itu sunnah, kita sudah paham apa itu tauhid, kita sudah paham apa itu ibadah, bagaimana ibadah yang baik, tidak ada yang menjamin kita akan mati dalam keadaan ini. Maka kita butuh hidayah Allah. Dan di antara cara untuk merawat hidayah Allah tersebut adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Sehingga ketika keadaan iman kita mulai turun, akan ada semangat lagi untuk meningkatkan keimanan kita. Karena iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka di antara ketaatan yang perlu kita lakukan adalah melaksanakan perintah Rasulullah untuk bertolabul ilm, menghadiri majelis-majelis ilmu, mencari keberkahan di dalamnya, mempelajari daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi 5 hal kenapa manusia butuh hidayah. Karena keadaan-keadaan yang seperti itu. Dan terkadang kita berada di dalam semua keadaan itu. Maka kita butuh hidayah Allah. Setiap hari kalau kita sholat, mungkin selama ini kita sholat baca surah Al-Fatihah sekedar lewat saja. Maka sejak mulai hari ini ketika kita sholat, kita resapi betul. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mudahkanlah kami dalam mengikuti apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dijauhkan daripada jalan-jalan kesesatan dan lain sebagainya. Kita resapi betul di dalam doa-doa kita. Dan kalau kita sudah berdoa, maka kita dituntut untuk jujur. Kita berdoa minta jalan yang lurus, maka kita ikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyelisihi daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, insyaallah demikian, sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menimpakan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa menjadi seorang mukmin yang baik, untuk bisa senantiasa mudah di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan mudah di dalam menjauhkan diri kita dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kumpulkan kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jika dari apa yang kami sampaikan tadi banyak hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.